Wa fi hadisin akhar, di keterangan di hadis yang lain, al jannatu darul asqiya. Kata Rasulullah SAW, surga di tempat di mana penuh kebahagiaan, nggak ada penderitaan, nggak ada susah, ya, nggak ada orang yang sedang pusing, sedang stres ketika tinggal di surga, nggak ada, Pak. Senyum dan bahagia itu ciri-ciri orang surga. Tertawa, senyum, bahagia, ya, yang ada kegembiraan, yang ada kebahagiaan, yang ada kenikmatan setiap saat, itulah surga. Tapi ingat, surga yang hebat itu, surga yang mulia itu, surga yang dicita-citakan itu, para penghuninya rata-rata adalah al-asqiya, orang-orang yang dermawan ketika hidup. Orang bakhil jauh sono, jangan dekat. Jangan dekat-dekat sama surga orang bakhil. Kenapa? Surga gedek sama orang pelit. Surga benci sama orang bakhil, Pak. Sama orang kikir, bin medit, bin pelit, bin bulu gasir. Ya. Benci surga, ya. Al jannatu ba'idun, tuh, Pak, minal bakhil. Al bakhilu ba'idun minal jannah, ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal malaikah, qaribun minan nar. Ya, orang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari Rasul, jauh dari malaikat, jauh dari manusia, jauh dari surga, deket sama ke neraka. Tuh orang bakhil, Pak. Jadi jangan lagi kita, ya, bumi aja benci sama orang pelit, Pak. Punya pohonan tiap hari di rumah, dia kagak pernah siramin, mati tuh pohon. Kata pohon, gua sumpahin lu, sekali waktu kita ngobrol pagi-pagi, Pak, di rumah kita ada tanaman pohon, pagi-pagi nyiramin sambil baca tasbih, baca sholawat. Ya Allah, pohon, maaf, hampura, 2 hari yang lalu saya nggak nyiram kamu, maaf. Hari ini saya baru ingat, ternyata kamu juga adalah makhluk Allah, kamu hamba Allah. Saya hari ini ada waktu, saya siram kamu, terima kasih. Ngobrol sama pohon, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sama-sama kita muliakan guru kita Bapak Ustaz Syekh Al-Farisi, Ketua Pembina, Ketua Umum, seluruh jamaah majelis Ramadan yang hormat. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepadanya. Tadi baru saja kita menyelesaikan salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan doa. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, yang diutus sebagai nabi terakhir, contoh dan suri tauladan untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan mengikuti melaksanakan contoh sunnah-sunnah beliau, kita bukan saja mengakui Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, namun juga kita berharap diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaatnya serta berhak mendampingi beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, mengawali pengajian pagi hari ini, mari kita sama-sama buka dengan membaca surat Al-Fatihah yang kita khususkan untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, jamaah majelis Ramadan yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan fadilah dan wasilah surat Al-Fatihah yang kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosanya, menerima amal perbuatannya, meluaskan kuburnya, menerangkan kuburnya, dan kuburnya dijadikan taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya untuk membuka Iya, pintu double. segala keinginan maksud dan tujuan Ya nyaman. Saya cariin berapa hari ketemu. tidak dengan surat Nabi yang dipandu oleh rekan kita Bapak Jamaluddin. Padanya dipersilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa wa barik maqasidana واغفر لنا ما بقى يا واسع الكرم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بقى يا واسع الكرم محمد سعيد القدر والصبر والفريقين من نور ومن آدم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع نبينا الآمرون فلا أمر في القول لا منه ولا نعمي يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هو النبي الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا أكرم الخلق ما لمن ألون به سواك عند الحضور الحديث العالمي يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم لم يكن الله مطلقا أبدا ومن تسامى بمعنى الزمن يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفسنا التي بزنة وأطمت إلى الكبائر بالكفران كالذهب يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل وصحبه ثم التابعين لهم الطغى والنقى والحب والحكم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه
Hadirin jamaah pokok yang saya hormati, selanjutnya yuk sama-sama kita dengarkan lanjutan keutamaan sifat-sifat dermawan dan kisah-kisah atau orang-orang dermawan berdasarkan kitab Minhajul Qasidin karangan Syekh Ulama Aplikasi sampai dengan guru kita Pak Ustaz Al-Faizi. Dipersilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkaru aw arada syukura. Qul ara'aytum in ja'ala 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidyain afala tasma'un. Qul ara'aytum in ja'ala 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fihi afala tubsirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah syahadatan man wakhiru maqama wa ahsanu nadiya. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sulkal futu wal munu wal rusu wa taubatan nasu wa salahal jasadi wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wal ukhrata min lisani yafqahu qawli. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para asatiz, segenap dewan guru yang kita hormati, kita muliakan, Fadilatul Mukarram guru kita Akhirul Kiram Al-Ustaz Kiai Haji Ma'mun Adung, matanallah bituli hayati wa birrabir ruh, amin. Segenap pengurus Mustalim Al-Aqobah yang senantiasa dikuatkan hatinya dan istiqomah dalam perjalanan dakwah dan menyebarkan kebaikan-kebaikan di hadapan kita, di hadapan manusia. Insyaallah mudah-mudahan Allah angkat semua dalam kebaikan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikannya semua. Amin. Wabillahi kepada segenap pembina dan penasehat, wabillahi khusus pada yang senantiasa menemani Bapak Haji Agus Usbana, Bapak Wandi dan segenap pengurus lainnya yang saya tidak sebutkan. Wabillahi khusus kepada Ustaz Sulaiman yang senantiasa juga hadir di hadapan kita untuk memimpin acara sehingga terlaksananya acara ini dengan baik dan hikmah. Dan terutama Bapak Ramayadi sebagai tim kreator konten ya. Mudah-mudahan kita tidak hanya ramai dan viral di bumi tapi juga viral di udara. Amin. Ya sudah lumayan ini ya. Dia punya YouTube-nya sudah menebar kemana-mana. Tanpa kita ketahui dakwah kita ini udah cukup jauh ini. Ya tayangannya udah sampai keluar kota. Bahkan udah keluar negeri. Ya udah banyak yang nanyain juga. Itu Aqobah katanya di mana itu ya. Alhamdulillah. Ini karena emang dakwah ini hari ini nggak boleh saja kita terpaku berdiri terpaku di sini saja, harus keluar. Insya Allah mudah-mudahan walaupun orang jarang tahu di mana Aqobah, di mana Baitul Hikam, tapi insya Allah mudah-mudahan ketika kita nanti ya tersebar kemana-mana orang sudah pada tahu semua. Insya Allah mudah-mudahan ya. Bahkan wajah-wajahnya juga sudah kelihatan tuh di YouTube tuh ada semua wajah-wajahnya ya. Insya Allah mudah-mudahan wajah kita, nama kita, kebaikan kita dikenal Allah di bumi dan dikenal juga di langit. Amin. Jadi enggak hanya top di dunia, tapi top juga di langit. Bapak hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi ini di momentum yang sangat penuh hikmah ini kembali kita hadir dalam rangka sedikit ya melakukan kajian-kajian yang mudah-mudahan ada manfaatnya dalam proses kehidupan kita.
Pada pagi hari ini kita akan coba lanjutkan terkait soal bagaimana keutamaan sifat dermawan dan kisah-kisah orang-orang yang memiliki dan dikaruniai sifat dermawan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari zaman Rasul, zaman para nabi, para sahabat, sampai ke zaman tabi'in sampai kepada kita hari ini. Insyaallah mudah-mudahan satu persatu kita akan coba bahas bagaimana ini menjadi support dan motivasi buat kita untuk terus berbuat baik. Seberapapun kemampuan kita berbuat baik, maka sejatinya kebaikan itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan kemarin kita sudah bahas bila seandainya kita ini tidak dalam baik-baik saja dalam ekonomi, maka disarankan oleh Rasulullah SAW agar kita qanaah dalam kehidupan kita. Banyak bersyukur, menerima dan bersyukur. Ya, nerima artinya apa? Jangan ngoyo, jangan nolak, jangan ngerumasa. Ya. Kenapa orang yang ketika dikasih susah dia tidak terima, berarti dia tidak ridho atas takdir Allah. Kata Rasulullah SAW, siapa orang yang tidak syukur atas nikmatku dan tidak sabar atas ujianku, maka silakan pilih Tuhan selain saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita disuruh pilih Tuhan selain Allah. Bila satu tidak syukur atas nikmat, yang kedua tidak sabar atas ujian dan musibah. Jadi enggak ada lain bagi kita selain yang mengikuti apa kata Rasulullah. Ketika kita dikasih dalam kesusahan, kita harus sabar dan qanaah. Nerima apa adanya. Ikhlas ridho karena ini sudah ketentuan Allah. Dikasih kaya, jangan bangga diri, jangan berlebihan. Ya, jangan overdosis. Harus bagaimana? Harus bersyukur dengan cara banyak-banyak berbuat baik. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah tambahkan kebaikan kita. Sebagaimana kemarin dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau Allah Ta'ala dalam hadis kursi, al-Islamu dinun irtadaituhu li nafsi. Jadi Allah sendiri katakan bahwa Islam itu adalah agama yang aku sendiri ridho terhadap diriku dengan agama tersebut. Jadi Allah meridhoinya Islam ini. Kemudian walan yusriyahu ila saha wa husnul huluk, ada dua hal yang menjadikan aku ridho di agama ini, yang tidak ku dapat di agama lain, tidak ada di agama lain. Dan utamanya dua itu adalah as-sakha, yang pertama sifat dermawan, ya, berbuat baik tanpa hitung-hitungan, tanpa harus diprogram, tanpa harus direncanakan, ya, tanpa harus dipikirin untung ruginya, harus ada feedbacknya, bagaimana benefitnya, nggak perlu dipikirin, berbuat baik saja, bahkan spontanitas, nggak pakai direncanain, itu dermawan namanya. Nggak usah pikirin yang banyak, kecil pun sedikit, kalau itu mengalir terus, dermawan namanya. Ya, boleh jadi dermawan itu tidak hanya kepada orang-orang kaya, termasuk kepada kita hari ini yang tidak dalam keadaan punya, dalam keadaan pas-pasan, bisa dikatakan dermawan. Banyak. Ya, salah satunya ya bagi kita yang punya waktu hadir di majelis ilmu. Jadi nggak punya uang tapi punya waktu, hadir di kebaikan, majelis taklim. Ini dermawan namanya, Pak. Jadi nggak pelit sama waktu. Bagaimana orang-orang yang pelit sama waktu? Ya tadi tidak mau berbuat baik dengan waktu yang dia miliki. Sekalipun dia tidak punya uang, hadir di majelis ilmu, hadir di setiap silaturahmi, hadir di takziah, hadir di setiap kebaikan-kebaikan ketika orang membutuhkan tenaga kita, hadir di bakti sosial. Ya, itu namanya tidak bakhil dengan waktu. Termasuk bagian kecil daripada dermawan. Jadi nggak hanya dengan uang kita berbuat baik, nggak hanya dengan materi kita berbuat infak, berbagi kepada yang lain, dengan waktu juga kita mampu dan bisa. Termasuk yang punya tempat ini, ya guru kita, Pak Imamun Agung, termasuk dermawan. Kenapa? Ini kita digratisin, tinggal di sini, ngajar di sini, duduk di sini, ya, majelis ini nuntut ilmu. Padahal kalau kita hitung-hitung ini mahalnya luar biasa. Para guru kita belajar ilmu itu berpuluh-puluh tahun.
Pakai uang nggak? Pakai uang, bahkan ratusan juta, miliaran lagi. Ada yang habis berpetak-petak, ya berhektar-hektar tanah. Buat apa? Buat modalin belajar ilmu. Perginya jauh, bukan hanya di sini, keluar kota, keluar negeri. Mahal belajarnya. Tapi ketika ngajar, maaf, lillahi ta'ala, itu adalah manusia yang dermawan, kata Rasulullah SAW. Jadi bukan hanya yang kelihatan di otak kita orang kaya, diviralkan di media, diviralkan di YouTube, ini orang dermawan nih, ya. Ada yang namanya Crazy Rice. Crazy Rice itu orang kaya yang gila-gilaan bersedekahnya dengan harta. Kaya, masa kali kasih sama orang, ribuan orang dikasih sedekah, miliaran duitnya keluar. Bisa jadi riya, Pak. Saya bilang tadi 2000 ikhlas, 1 juta riya, bagusan 2000. Kan begitu, Pak ya? Tapi kalau 1 juta ikhlas, 2000 riya, ya bagusan 1 juta. Emang ada begitu, Pak? 1 juta ikhlas, 2000 riya. Yang enggak ada lah, maksud 2000 riya. Yang ada 1 juta riya, 2000 ikhlas. Tapi ini ada manusia jangan lagi baru 2000, 1 juta pun ibarat kata dia sedekah, dia ikhlas. Insya Allah mudah-mudahan itulah dermawan. 2 sifat manusia yang dibanggakan oleh Rasulullah, dibanggakan oleh Allah, dan dia penguat Islam. Dialah benteng Islam. Islam mencuat, namanya menjadi mercusuar Islam itu ke dunia, heboh di mata orang, di mata musuh, ya, hebat di hatinya para musuh. Islam itu jaya, Islam itu hebat bila Islam itu bercirikan sifat-sifat mulia. Di antaranya as-sakho, orang-orangnya, para penganutnya, muslim dan mukmin di dalamnya. As-sakho punya sifat dermawan. Yang kedua, wa husnul khuluq, ya, terkenal kebaikannya, terkenal akhlaknya yang mulia. Ya subhanallah, ini yang jarang kita dapati. Fa'akrimuhu bihima mastata'tum, maka muliakan Islam itu dengan 2 sifat itu. Mastata'tum, sebatas apa yang kamu bisa, sederhana saja. Punya dengan waktu, punya dengan ilmu, silakan punya ilmu. Punya tempat, sediakan untuk kebaikan. Ya, bagaimana tempat kita ini nganggur, manfaatkan buat kebaikan, buat majelis taklim, buat ngaji anak-anak kecil tiap maghrib. Panggil gurunya, kita bayar gurunya, ya. Kita nggak punya pondok tapi punya tempat, masya Allah luar biasa, dermawan. Termasuk tiap Jumat nggak usah pakai 1000 nasi bungkus ditaruh di masjid, orang pulang sholat Jumat gratis, nggak perlu, cukup 3 bungkus taruh depan rumah kita. 3 bungkus beli nasi, kasih orang lewat, Pak, ikhlas Pak, ridho Pak, hadiah Pak, Jumat berkah, subhanallah. 3 aja dulu, nggak usah banyak-banyak. Belajar dari 3 dulu, nanti punya rezeki lagi tambahin, Pak, 5, tambahin lagi 10. Ada kisah di YouTube, ada anak muda, orang susah, hidupnya penuh hutang, di mana-mana hutang, belantakan, hutangnya banyak, pusing urusan, nggak pernah ada selesai masalahnya. Dia coba-coba di hari Jumat cuma 3 bungkus, mulai di depan rumahnya. Lama-lama sampai sekarang sudah 80 tempat gratis, 1 hari 400 orang. Duit dari mana? Wallahu a'lam. Duitnya mengalir, Pak. Setiap hari dia buka rekening, ketika habis 30 juta, datang lagi 60 juta, datang lagi 100 juta. Tiap hari Pak rekeningnya, Pak. Dia nggak pernah minta. Tapi di 80 tempat itu di seluruh penjuru Indonesia, di tempat-tempat yang gratis, orang makan gratis, silakan makan gratis, Pak. Subhanallah. Kira-kira bangkrut apa tidak, Pak? Makin berkah hidupnya, Pak. Dermawan. Bapak hati rahimakumullah. Kita lanjutkan. Wa fi hadisin akhar, di keterangan di hadis yang lain, al jannatu darul asqiya. Kata Rasulullah SAW, surga di tempat di mana penuh kebahagiaan, nggak ada penderitaan, nggak ada susah, ya, nggak ada orang yang sedang pusing, sedang stres ketika tinggal di surga, nggak ada, Pak. Senyum dan bahagia itu ciri-ciri orang surga. Tertawa, senyum, bahagia. Ya, yang ada kegembiraan, yang ada kebahagiaan, yang ada kenikmatan setiap saat, itulah surga. Tapi ingat, surga yang hebat itu, surga yang mulia itu, surga yang dicita-citakan itu, para penghuninya rata-rata adalah al-asqiya, orang-orang yang dermawan ketika hidup. Orang bakhil jauh sono, jangan dekat.
Jangan dekat-dekat sama surga orang bakhil. Kenapa? Surga gedek sama orang pelit. Surga benci sama orang bakhil, Pak. Sama orang kikir, bin medit, bin pelit, bin bulu gasir. Ya. Benci surga, ya. Al jannatu ba'idun tuh, Pak. Minal bakhil. Al bakhilu ba'idun minal jannah, ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal malaikah. Qaribun minan nar. Ya, orang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari Rasul, jauh dari malaikat, jauh dari manusia, jauh dari surga, deket sama ke neraka. Tuh orang bakhil, Pak. Jadi jangan lagi kita, ya, bumi aja benci sama orang pelit, Pak. Punya pohonan tiap hari di rumah dia kagak pernah siramin, mati tuh pohon. Kata pohon, gua sumpahin lu. Sekali waktu kita ngobrol pagi-pagi, Pak, di rumah kita ada tanaman pohon, pagi-pagi nyiramin sambil baca tasbih, baca sholawat. Ya Allah, pohon maaf, hampura. 2 hari yang lalu saya nggak nyiram kamu, maaf. Hari ini saya baru ingat, ternyata kamu juga adalah makhluk Allah, kamu hamba Allah. Saya hari ini ada waktu, saya siram kamu, terima kasih. Ngobrol sama pohon, Pak. Ya, itu dermawan. Ya, yang punya ikan di rumah, ya, mentang-mentang di air kagak pernah diumpahin. Ya, cupang nih, ya. Ajak ngobrol ikan tuh, Pak. Hampura, maaf kemarin 3 hari saya nggak urus kamu, rumah kamu, kandang kamu saya nggak bersihin, maaf. Subhanallah. Saya mau tanya, kira-kira stres apa gila itu, Pak? Stres. Tapi itu dermawan, Pak. Saya diajak oleh guru saya begitu, Pak, sampai pohon diajak ngobrol, batu. Aduh, maaf, kamu tadi di sini saya nggak letakkan di tempat yang baik, sampai kelindes sama motor saya, kamu maaf. Stres, Pak, sebetulnya, Pak. Tapi itu sejatinya, kenapa? Kan makhluk-makhluk itu adalah orang makhluk Allah yang diciptakan dan dia bernyawa, Pak. Kenapa juga punya uang tiap hari? Alhamdulillah, yang merah masuk ke kantong saya. Tolong hari ini bawa teman-temanmu yang merah juga ya ke kantong saya, yang banyak. Bawa teman-teman kamu ke kantong saya. Taruh di dompet saya. Taruh di laci saya yang banyak. Bawa ya. Saya tunggu. Ngobrol sama duit, Pak. Ngobrol nggak, saya tanya, Pak? Entah kata bini, wah mulai stres nih ngaji di Alkobat. Memang begitu, Pak. Belajar kita dermawan, Pak. Kepada siapa saja, Pak. Subhanallah, ya. Baik. Wama jubila waliyullah ila ala sakha. Dan para wali Allah itu tidak dimuliakan, tidak dihargai, tidak diangkat derajatnya oleh Allah. Para nabi tidak diangkat derajatnya, tidak dicintai oleh Allah, kecuali mereka adalah as-sakha. Mereka itulah orang-orang yang dermawan. Para nabi hidupnya dermawan. Para sahabat yang 14 yang tercatat namanya adalah orang-orang yang paling dermawan di antara manusia. Sampai sejatinya hari ini, bagaimana sikap dan perilaku para sahabat ini dicontoh oleh orang-orang yang dermawan. Maka insya Allah mudah-mudahan bumi, negara ini yang kita cintai, begitu banyak dosa, ya, yang melambung tinggi sampai ke langit ke-7 nih dosa umat manusia. Tapi Allah masih ridho. Kenapa? Karena sifat orang-orang yang dermawan. Insya Allah mudah-mudahan bagi kita yang hari ini mengerti betul bagaimana hebatnya sifat dermawan dan Allah angkat derajatnya, Allah ampunkan segala dosa orang-orang yang dermawan dengan kebaikannya. Insya Allah mudah-mudahan kita masuk surga tanpa hisab. Amin. Ya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, inna budala'a ummati lam yadkhulul jannah bi ibadatin wala siyam. Sesungguhnya mayoritas umatku, kata Rasulullah, mereka tidak cukup masuk surga. Lam yadkhulul jannah, tidak cukup, bahkan mereka diancam tidak surga, kecuali bi ibadatin wala siyamin, hanya cuma dengan bermodalkan ibadahnya dan bermodalkan puasa, nggak cukup. Wala budala lam yadkhulul jannata ma ibadatin wala siyamin. Ya, rajin puasa ngarepin surga, hati-hati. Ya, ibadahnya rajin tapi hati pelit, perilaku kita pelit,
pelit harta, pelit ilmu, pelit waktu, pelit segalanya. Tapi ibadahnya rajin siang malam, maaf, belum naik ke langit, belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya, Pak. Inna budala'a ummati lam yadkhulul jannah bi ibadatin wala siyam. Enggak bisa surga itu dibermodalkan cuma ibadah tok dan puasa tok. Ya, lah kan sholat juga ibadah, Ustaz. Sedekah ibadah, betul. Tapi rajin ibadah, rajin sholat, rajin ngaji, hati tetap pelit. Itu maksudnya, Pak. Ada sifat pelit itu yang menghalangi sampainya pahala ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Surga masih terkunci, tertutup cuma dengan bermodalkan ibadah toh yang hatinya tidak baik, yang sifat dermawannya tidak mencuat dalam kehidupan. Ya. Walakin dakhuluha bisakhain nafsi. Kata Rasulullah, namun bila ingin masuk ke dalamnya, ke dalam surga, bisakhain nafsi, dengan sifat dermawan. Belajar dermawan, Pak. Saya bilang tadi tuh, di pagi hari mau sholat subuh, ya kantongin aja duit after 5.000 apa 10.000. Paling duit banyak di rumah, ada 100.000, ada 50.000. 10-nya 10, 5-nya ada 10, 5.000-nya ada 3, 2.000-nya 1, 2.000 kantongin, Pak. Yang paling kecil, kata 2.000, suwe dah. Gua mulai dibawa-bawa 2.000. 5.000 aja sayang, Pak. Kenapa? Masih bisa beli uduk 5.000. Kalau 2.000 nggak bisa beli apa-apa, Pak. Ya, 2.000 dah kantongin dah. Tapi 5.000-nya di sebelah kanan, 2.000 sebelah kiri. Ketika sholat subuh ada orang minta-minta, dikasih aja 2.000 miliar. Ya, subhanallah. Saya mau tanya, kira-kira ikhlas nggak 2.000 tuh? 2.000 ikhlas? 5.000? Ya, soalnya ada orang Jumat ngantongin duit 2.000 sama 10.000, Pak. Orang sholat Jumat nih. Biasa kalau sholat Jumat dia habis Jumat ngopi. Dengan 10.000 dia ngopi, Pak. Tapi yang dia niatkan dia amal ke kotak amal itu Jumat, malu kalau nggak ngasih 2.000, Pak, disiapin sama dia. Ketika khotib sedang menyampaikan khutbahnya, dia ngantuk, Pak. Tiba-tiba kotak sampai depan dia kaget, Pak. Dia salah ngambil, Pak. Tangannya salah ngambil yang 10.000, Pak. Seharusnya sebelah kiri, Pak. Dia ngambil sebelah kanan, Pak. Tok aja dia lupa. Mudah-mudahan saya masuk surga ya Allah dengan 2.000, kata dia gitu. 2.000 masuk surga, kata malaikat, matamu. 2.000 pengen surga. Ya. Tapi dia ikhlas, baik, ikhlas ya Allah, 2.000 surga ya Allah, 2.000. Kan bagus tuh 2.000 ikhlas, Pak. Ya, ternyata habis sholat Jumat, selesai Jumat, dia pulang, dari situ ada warung kopi, dia mampir ke kopi, pesen kopi, Pak, sama rokok sebatang. Sambil dia ngerokok, selesai rokok habis, kopinya habis, dia bayar, Pak. Dia bayar, ternyata Masya Allah, astagfirullahaladzim, salah ngasih. Salah ngasih, 10.000. Nyesel gua tadi 10.000 ngasih. Coba bayangin, untuk kagak diparanin tuh, Pak, kotak amal. Paling kalau diparanin dia minta balasan, dia bilang kembaliin aja 8.000. Astagfirullahaladzim, ya. Nyeselnya apa berhari-hari, berminggu-minggu, Pak. Katanya besok gua ngebakal dah, salah lagi nggak. 10.000 salah ngasih, nyesel, Pak. So dia tarik omongannya, malaikat nggak jadi. Subhanallah, Pak. Belajar, Pak, 2.000. Ya, terus tingkatkan, Pak. Insya Allah mudah-mudahan itulah obat penyakit untuk mengobati kebakilan diri kita. Karena bakhil ini adalah sifat, tabiat, watak yang sudah terpatri sejak lahir manusia. Sudah ditatatkan manusia itu sifat bakhil, asli sifat manusia bakhil. Jadi kalau ada sifat pada antara kita itu wajar, Pak. Jadi nggak usah aneh. Kalau manusia itu bakhil aneh, yang aneh itu kalau ada manusia dermawan tuh baru malaikat, Pak. Betul nggak kira-kira? Wah, tangga gua mau pelitnya kayak 17 setan. 17 setan, Pak, satu setan aja udah bahaya, Pak. Bilangin biasa aja itu mah. Wajar manusia sifat bakhil, Pak. Ya. Baik. Kemudian wasalamati sodri, yang kedua, yang menjadikan manusia itu nggak bahagia, manusia itu nggak selamat, manusia itu nggak senang, manusia itu nggak sosial, manusia itu nggak peduli, cenderung apatis kepada orang lain. Karena apa? Nggak salamatus sodri, hatinya nggak luas, hatinya nggak lapang, Pak. Ya,
Kemarin saya sempat sampaikan, susah kita ngeliat orang lain tuh seneng, susah ngeliat orang lain. Kalau ngeliat orang lain seneng, kita yang susah Pak. Tetangga kita beli mobil baru, lah kita yang pakai koyo Pak. Puyeng pala gua, kenapa lu puyeng? Tangga beli mobil lagi, tangga motornya ganti lagi PCX, astagfirullahaladzim. Lah dia meriangin 2 hari Pak. Kenapa meriangin? Tetangga beli motor baru, tetangga bikin rumah baru Pak, meriangin Pak. Salamatus sodri Pak, dada hati kita yang kita perbaiki, kita manage, kita make over nih hati kita Pak. Karena kunci manusia itu di hati adanya Pak. Sebagus apapun manusia, sujudnya paling lama, rokaatnya paling banyak, bacaannya paling panjang, Qurannya sering khatam, tapi kalau hatinya nggak baik, maaf, masih tertunda nilai kebaikan yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salamatus sodri, ini kunci-kunci betapa cepat naik pahala kita di hadapan Allah. 1, sifat dermawan, yang kedua hatinya bagus, hatinya lapang, dan yang ketiga wa nushilil muslimin, yang ketiga senantiasa gemar nushi, memberikan teguran, tegur sapa, nasihat. Ya, kalau ada tetangga yang salah, datangi baik-baik sambil ngopi, sambil kasih duit, kasih amplop. Maaf, ini ada apa tumen-tumen pagi-pagi ke rumah saya? Maaf ya, kemarin ada yang kurang bagus tuh, kira-kira maksudnya ya ente salah, tapi kita udah seneng duluan tuh orang ketemu kita kasih duit, kita kasih amplop, ya kita omelin dia sama kita, maksudnya kita nasihatin. Kira-kira seneng nggak begitu Pak? Udah diomelin tapi udah dikasih duit, seneng banget, makanya sering-sering ya kemari ya, ngomelnya yang sebanyak dah. Kenapa dia kasih amplop kita? Lah ini kagak, ngomel doang Pak, ngomel tiap hari kita dikasih duit kagak. Kira-kira gedek nggak begitu Pak? Gua gedek sama lu, bisa ngomong doang, ya bantu kagak, ya peduli kagak sama lingkungan, tapi gedeknya luar biasa. Maksudnya kalau emang ada lingkungan nggak baik, sampah di mana-mana, got tidak ngalir, rumah nggak bagus, lingkungan nggak bagus, dia sendiri melakukan, nggak bisa dia terjun ke lapangan, duitnya bergerak, duitnya yang jalan Pak. Kusuruh orang, dia lakukan dengan uangnya. Itu yang saya bilang tadi Pak, cerdas, nggak perlu harus turun tangan menjatuhkan diri sendiri, cukup dengan uang dia suruh orang, masya Allah luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira orang Akoba bisa nggak begitu tuh? Kira-kira tuh? Luar biasa Pak. Ya iya Pak, paketnya sampai orangnya kagak datang. Ini orang Akoba Pak, subhanallah. Hebat nggak Pak? Itu Pak. Ya insya Allah mudah-mudahan Pak ya. Baik. Kemudian kita langsung kepada contoh-contoh orang-orang yang menjadi teladan di dalam kehidupannya karena kedermawanannya. Yang pertama Rasulullah Pak. Qad shahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh ini menjadi hal yang menjadi patut ya, yang jadi contoh. Dan ini adalah benar sahih datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu kana ajwadu bil khairi minar rihil mursalati. Bahwa sahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ajwad. Ajwad itu manusia yang paling dermawan. Ajwad paling baik, ya. Jadi jud, jadi hatinya baik, akhlaknya baik, dermawannya luar biasa. Siapa dia? Rasul. Kalau ada manusia dermawan di Mekah, Rasul paling dermawan. Kalau ada manusia paling banyak sedekahnya, Rasul jauh lebih banyak. Rasul adalah ajwadu bil khairi minar rihil mursalah, sama nilai kebaikannya seperti angin yang mengalir Pak. Rasul itu nggak pernah bisa berkata tidak. Wa annahu masu'ila syai'an qad faqala la. Rasul nggak mampu ngomong tidak. Ya Rasul, saya sudah 3 hari nggak makan. Rasul ke belakang melihat, kata Rasul kepada Aisyah, ya Aisyah di dapur ada apa? Nggak ada apa-apa Rasulullah. Kopi nggak ada, gula nggak ada, duit apa lagi? Cuma ada air doang Rasulullah. Gimana ini? Rasul ke depan, ya aduh, masya Allah, saya nggak punya apa-apa. Tapi sebagaimana Rasulullah, saya 3 hari nggak makan. Ini ada jubah saya dah. Silakan kamu mau dijual, mau silakan dikasih jubahnya, nggak punya apa-apa Pak. Karena Rasul apa? Manusia yang nggak bisa berkata tidak. Kalau dia nolong orang nggak punya, dia bilang, waduh nggak bisa, maaf ya sedang nggak bisa. Nggak bisa Rasulullah itu. Sepanjang hidup beliau tidak pernah ngomong tidak kepada orang-orang yang minta tolong kepada beliau, walaupun beliau tidak mampu. Rasulullah pernah dikasih kambing 1 lembah Pak.
sama orang kaya, sama orang dermawan. Ini Rasulullah, saya hadiahkan kepada engkau. Satu lembah ribuan kambing dikasih sama Rasulullah. Tapi ketika berjumpa dengan orang Arab, orang Badui, orang-orang yang butuh, orang yang kehidupannya susah, Rasulullah serahkan semuanya 1000 kambing itu kepada orang-orang Arab tadi. Sampai berkatalah orang Arab, wahai kalian orang-orang Arab, orang-orang Badui, kumpul. Kenapa? Nih saya contohnya, saya dikasih kambing yang jumlahnya tidak sedikit, saya bagi-bagi kepada kalian. Ini dari Rasulullah, dari Muhammad. Ayo kalian yang belum Islam, Islam semuanya. Kenapa? Ada orang yang kagak takut miskin. Siapa? Muhammad. Subhanallah. Ada manusia yang tidak takut miskin. Dia menjadi pemimpin kita, dia menjadi nabi kita. Maka kalian masuk Islam semuanya. Maka berduyun-duyun masuk Islam. Kenapa masuk Islam? Karena kebaikan Rasul, kemudian akhlaknya, dan paling jud hatinya, paling dermawan. Dialah Rasulullah. Enggak ninggalin satu kambing, dah bawa pulang dulu satu kambing lah buat Aisyah di rumah, buat Fatimah, buat anak saya. Enggak, Rasulullah 1000 kambing selesai semua, dibagikan semua satu kampung pas satu kambing. Subhanallah. Saya mau tanya, ini manusia apa malaikat? Melebihi malaikat. Kalau malaikat wajar Pak, karena nggak punya sifat pelit. Malaikat mah nggak diciptakan sifat pelit, sifat kebaikan, sifat-sifat keburukan bagi malaikat. Kalau manusia ada sifat dermawan, ada sifat bakhil. Tapi yang muncul sifat dermawannya itulah Rasulullah SAW. Ya, jadi ini hadis menyatakan bahwa Rasul adalah manusia yang tidak bisa berkata tidak ketika dimintai tolong. Yang kedua, kebaikan Rasulullah seperti angin yang mengalir. Dia berhembus, nggak bisa ketika angin datang, nggak ada apapun yang bisa menolaknya. Nggak perlu diminta, ketika angin datang, datang saja. Seperti itulah kebaikan Rasulullah SAW. Wa anna rajulan salahu fa'atahu ghanaman baina jabal, yang tadi saya ceritakan. Dia sudah ceritakan duluan ya, hadisnya baru saya baca. Fa'atar rajulu qaumahu faqala ya qaum aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'an man la yahshan faqah. Bahwa sesungguhnya ada seseorang yang datang kepada Rasulullah, lalu orang itu meminta, lalu Rasul ngasih semuanya satu lembah. Fa'atahu ghanaman baina jabalain. Rasulullah SAW ngasih 1000 kambing yang berada di antara 2 lembah. Fa'atar rajulu qaum, kemudian orang-orang tadi datang kepada kaumnya, kepada kelompoknya, faqala sambil ngomong, ya kaum, wahai kaum aslimu, semua kalian datang ke sini, kumpul di sini. Ini kambing saya bagikan satu-satu. Tapi setelah itu kalian Islam. Kenapa? Ini kambing dari seseorang yang bernama Muhammad, yang dia mengajarkan kebaikan. Maka kalian mulai saat ini semua masuk Islam, kata orang Badui tadi, karena kebaikan Rasulullah SAW. Insya Allah mudah-mudahan kalau Aqobah, pengurus Aqobah, pembina, penasehat, bila menggunakan nilai-nilai yang dicontohkan oleh Rasulullah ini dalam Aqobah, bagaimana cara merekrut jamaah, merekrut orang-orang yang tidak suka dengan taklim, yang tidak cinta kepada pengajian, bagaimana caranya? Maka kita ajak begini Pak, terutama kita ya upayakan salah satu sifat yang mungkin jarang dilakukan oleh orang, diantaranya Pak, kita kasih makan mereka. Amin. Jadi ini luar biasa Pak, ini makan ini nih dermawan Pak ya. Setiap satu suap nasi yang kita makan, Allah akan jaminkan surga bagi orang-orang yang bersedekah di dalamnya. Jadi orang-orang yang berinfak di Aqobah ini, walaupun tidak ada yang tahu siapa yang memberi, dan tercatat oleh Allah, rapih dicatat oleh Allah, dan hasilnya nanti kita akan ambil ketika pulang ke hadapan Allah. Insya Allah mudah-mudahan dia akan jauh lebih hebat dari besarnya gunung Uhud pahalanya. Amin. Insya Allah ya. Kemudian kita lanjut lagi, satu lagi. Ini ada salah satu kisah ketika Rasulullah SAW selesai perang Khaybar, Rasul dengan para sahabat berkumpul. Ada seorang sahabat bernama Bashar ya Bashar al-Bara. Ini salah seorang sahabat yang ketika memang beliau sebelum Islam pun dermawannya luar biasa. Termasuk salah seorang lain yang bernama Atta ya. Sahabat ini ketika belum Islam sudah termasyhur kedermawanannya.
Ya, termasuk Bashar al-Bara ini. Suatu saat ketika selesai perang Khaybar, Rasulullah SAW meminta kepada salah seorang istri yang bernama Zainab ya bin Haris untuk menyediakan makanan, memasak kambing untuk para tentara sahabat-sahabatnya Rasul yang habis perang Khaybar. Kemudian disediakanlah beberapa ekor kambing dimasak oleh salah seorang ya istri daripada ya musuh Islam yang mati, suaminya meninggal, anaknya meninggal pada saat perang. Lalu dia menyatakan masuk Islam, Zainab ini. Lalu dia menjadi tukang masak, Rasul disuruh masak, lalu kemudian disediakanlah beberapa ekor kambing yang dipotong. Ditanyalah dengan sahabat tadi, siapa di antara kalian yang tahu bagaimana senangnya Rasulullah? Kambing itu senangnya daging yang mana? Paha apa kaki depan? Maka ditanya, Rasulullah senang pahanya. Paha yang paling depan tuh, kaki depan ya. Maka dimasaklah Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah makan. Sebelum Rasul makan, ada seorang sahabat yang memang kebaikannya luar biasa. Siapa dia? Bashar al-Bara. Ya, dia siap mengorbankan dirinya ketika damai. Dia menjadi backup Rasul, ketika perang pun dia menjadi tamengnya Rasul, ketika dalam keadaan merdeka menang dari perang, ketika makan maka dia dulu yang tampil. Saking luar biasanya ini seorang sahabat. Ya, namanya Bashar al-Bara. Maka dia maju duluan, itu hidangan yang dimasak sebelum Rasul makan, dia dulu yang siap makan. Takut terjadi apa-apa dengan makanan ini. Ternyata benar, Pak. Ya, kambing itu ternyata sudah diracunin oleh Zainab bin Haris karena dendam kepada Rasul ketika perang Khaybar, suaminya anaknya mati terbunuh. Ya, dia masak sesuai dengan apa yang dipesan oleh sahabat tadi bahwa Rasul senang pahanya, maka dikasih racun. Maka Rasulullah ketika makan, tapi Bashar bin Bara dulu yang makan, Pak. Yang nyobain, yang makan, Pak. Ketika Rasul mau makan, menggigit itu daging, ngomong, Pak. Apa kata daging? Wahai Rasulullah, jangan kau makan, aku sudah diracuni oleh Zainab. Maka Rasul sudah terlanjur menggigit, ya racunnya sudah masuk, menyebar ke mulut beliau, sudah masuk ke dalam tubuh beliau, walaupun sedikit. Tapi Bashar al-Bara seketika itu habis makan langsung meninggal. Ya, maka peristiwa itu langsung Rasulullah SAW membuat maklumat, ya, Zainab langsung dihukum kisos, dihukum mati. Apa yang terjadi dengan para sahabat-sahabat yang menjadi backup Rasul, menjadi backing Rasul, orang-orang yang baik. Sepanjang hidup beliau ini adalah orang yang paling jud, Bashar al-Bara, baik ketika sebelum Islam maupun ketika sudah Islam. Hartanya yang begitu banyak ketika dia kekayaannya, sampai ketika Islam terakhir cuma uang 1 dinar dia punya terakhir dalam kehidupannya, karena habis saking judnya, saking dermawannya. Subhanallah. Bahkan di sini ceritakan Siti Aisyah, ya, warwiya anha qasamat fi yaumin samanina alfan bainan nas. Siti Aisyah suatu saat tuqassimu sab'ina alfan, beliau bersedekah dengan 70.000, sab'ina alfan, 70.000 dinar. Wa hiya taraqqa dar'ah, padahal pada saat itu dia tidak punya baju jubah yang dia pakai, bahkan bajunya sudah berapa kali ditambal pakai tambelan, Pak. Bajunya tambelan, duitnya 70.000 dinar. Subhanallah, kalau sekarang itu berapa juta itu uang, Pak? Dinar ya, emas ya. Iya, tadi di rumah dia itu udah pakai kalkulator ya. 70.000 dinar, Pak, uangnya, Pak, yang dia miliki hadiah dari sahabat, dia serahkan saat itu juga. Padahal bajunya sudah harus wajib diganti, Pak, sudah bolong-bolong, Pak. Subhanallah, dia nggak pikirin Aisyah, Pak. Kemudian ketika dia serahkan itu 80.000 dinar di antara orang-orang, falama amsat qolat, kemudian ketika sore hari dia ngomong sama Rasulullah, qolat ya jariyah, wahai bujang, kalau kata orang tuh pembantunya, wahai jariyah, wahai pembantuku, alaya ya bik futuri, apakah kamu punya di dapur buat sarapan saya, kata Aisyah. Ya,
Faja'at habi khubzin wa zaitin, ada sedikit sepotong roti dan minyak. Jadi kalau orang tuh makan sama roti lah sarapannya. Faqalat laha Ummu Durrah amastata'ta fi ma qasamtal yawma an tashtariya lana bidarah biram lahman ya nabturu alaihi. Faqalat law zakaratni la fa'altu. Jadi memang kemarin bukannya engkau sudah sedekah dengan 70.000 dinar, tapi hari ini saja punya uang 1 dinar aja nggak punya buat beli roti. Ya. Subhanallah wa akbar. Ini contoh-contoh daripada sahabat Nabi dan keluarga Nabi termasuk istri Rasulullah SAW ketika bersedekah kagak mikirin besok ada apa enggak. Hari ini selesai sudah, habis sudah, nggak mikirin besok ada apa enggak. Ini adalah sifat-sifat yang dicontohkan oleh para sahabat, dicontohkan oleh para istri-istri Rasulullah. Mudah-mudahan kita orang-orang yang hari ini Masya Allah luar biasa punya waktu sedikit habis buat hadir di majelis ilmu, buat majelis talim, buat kegiatan dakwah, kegiatan agama, buat ibadah, ya nggak pernah ada di rumah, dikit-dikit di masjid, dikit-dikit ada di majelis talim. Ini adalah sifat dermawan. Insya Allah mudah-mudahan kedermawanan ini menjadikan kita diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya di dunia memang kita bukan untuk ditakdirkan untuk punya, ditakdirkan bukan untuk menjadi kaya, ditakdirkan bukan untuk menjadi senang. Kesenangan itu, kekayaan itu kita ganti dengan kesusahan, kita ganti dengan keikhlasan. Mudah-mudahan Allah jadikan semua itu nanti nilai pahala si Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Demikian kajian kita di pagi hari ini menjadi contoh teladan orang-orang yang dermawan, orang-orang yang baik di masa Rasulullah, di masa sahabat dan di masa tabi'in hari ini. Insya Allah mudah-mudahan kita bagian daripada mereka semua. Amin. Demikian, terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang saya penjelasan tentang kisah-kisah orang-orang. Mudah-mudahan dengan penjelasan tadi menjadi dorongan untuk kita, menjadi motivasi untuk diri kita masing-masing untuk menjadi lebih dermawan dengan yang ada pada kita masing-masing. Mumpung ruh kita masih berada di jasad kita masing-masing. Demikian Bapak sekalian, mengingat waktu juga beranjak siang dan seterusnya pagi hari dan seterusnya adik-adik kita sudah masuk sekolah. Pertanyaannya, mohon maaf kami tidak bisa memberikan sesi pertanyaan dan mari kita sama tutup kali ini dengan doa kafaratul majelis, diawali dengan doa sirul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta tawakkali wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Maka berpulang pengajian pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bebas sudah. Dengan yang tadi Iya, udah makanya udah lama dan waktu. Masya Allah, ini sahih. Habis waktunya udah buat ngaji dah. Ini orang dermawan. Ini orang dermawan. Waktunya habis di sini. Pak Haji, Masya Allah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Iya, sehat Pak Haji Suri. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur pada